Okay, there are 47 students, so how many students left? Berapa mahasiswa lagi yang belum masuk? 10, Miss. Okay, it's about 10. Okay. Udah telat semuanya ya? Masih 47. Kita tunggu sebentar lagi, 1 menit barangkali. Iki ora tiba ya? Apa tuh ini? Ya, apa kata? Kemarin waktu weekend nggak bisa kan gue kan cuma pakai LAN, mau pakai nggak bisa. Oke, 51. Oke, saya langsung mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, okay, good. Warahmatullahi wabarakatuh. Yes, good afternoon everyone. Yeah, masih loading ya. Okay. Good afternoon everyone. So nice to meet you in the afternoon Friday. In the beautiful afternoon Friday. Okay. So today I would like to continue our lesson based on your lesson plan. As the previous week, what did you learn? Minggu kemarin kita bahas apa ya untuk kelas 3 kebidanan? Oh, identifying topic, main ideas, and supporting details. Is it correct? Yes, Miss. Okay, good. Okay, so all of you has completed the submission of your assignments. Okay, and then today I would like to continue our lesson. It is about this one. Before I start our project, first of all, I would like to ask you: have you ever practiced writing in English? Have you ever practiced writing in English? Pernah? Pernah menulis dalam bahasa Inggris? Pernah, Miss. Oke. Gimana rasanya? It is quite easy, a little bit complicated or challenging or something like that? Not easy. Yeah, challenging, yeah. Means that it is quite challenging, yeah. Because writing is one of the challenging activity. I mean that because it is transform our knowledge, yeah, inside our brains, and then it is going to in the form of written, ya. Jadi apa yang ada di kepala kita kemudian ditransform dalam bentuk tertulis. So, nah, that is called writing. And then writing itself, mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ada dulu mungkin mengarang gitu ya. Kemudian ada create sentence dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris pun juga sama. Jadi in English, first of all, before you start your writing, you have to you have to choose your own topic, ya, seperti yang saya jelaskan minggu kemarin. Kemudian selain itu yang perlu diperhatikan adalah because in English quite different with Indonesian, with bahasa Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal grammar atau mungkin bentuk kata kerja dan sebagainya. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris kita mengucapkan atau mengutarakan suatu peristiwa itu tergantung pada
waktu ya. Jadi kalau waktunya sekarang, kemarin atau besok atau yang akan datang itu polanya sudah berbeda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu tidak berpengaruh sama sekali. Tinggal kita menambahkan kata kerja keterangan waktunya apa. Nah, hari ini saya akan mencoba untuk lebih detail ya. Ini akan saya ajak kalian untuk berlatih ya, menulis ya dalam bahasa Inggris. Namun sebelum saya masuk ke dalam penulisan yang lebih kompleks, dalam arti untuk menulis dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk essay atau seperti halnya seperti itu, akan saya mulai tuntun dulu dari kesadaran kita ya bahwa kalimat itu adalah juga salah satu komponen penting dalam penulisan ya, karena mau tidak mau kita itu yang kita baca adalah tulisannya berupa apa? Kalimat, kata, frasa, kemudian kalimat. Nah, sekarang saya mau I have something to share to you, langsung saja ya. I will have this kind of presentation. Bisa disimak ya. Oke. Yes. Oke. Sebelum saya masuk ke topik, saya mau masuk ke judul dulu. Oke. Yes, okay. Okay, the first one is about sentence. Untuk pertemuan-pertemuan sebelumnya saya pernah membahas tentang sentence atau belum? Ada yang tahu what is sentence? Komponen sentence itu apa? What is subject? Okay. And predicate. Yes, predicate or verb. Very good ya. Ini saya ulas lagi supaya ingat. Ya, betul. Ini adalah untuk yang paling gampang adalah indikatornya adalah subject and verb. Okay. This one. An example. Yes. The subject, nah kalau tadi komponennya adalah subject and predicate, so the subject kalau dalam bahasa Inggris itu bisa berupa noun or noun phrase. Noun itu apa ya? Noun itu apa artinya? Kata benda. Kata benda. Very good. Kata benda. So what about noun phrase? Frasa benda ya. Phrase di sini adalah frasa. Kalau dalam bahasa Indonesia frasa. Frasa benda. Kita lihat. Untuk noun itu adalah kata benda. Biasanya kalau yang melakukan sesuatu itu adalah noun atau kata benda. Itu artinya doing something ya, melakukan sesuatu. Contohnya di sini saya punya contoh. They, I, kemudian ada Mr. Smith, it can be the building, the hospital, ya, kemudian we, he, the cat, the book, the car, etc. Kemudian untuk frasa benda. Nah, frasa benda itu kenapa disebut frasa? Karena dia terdiri dari kombinasi, bisa kombinasi biasanya yang umumnya adalah frasa benda itu terdiri kombinasi dari kata sifat, kemudian kata benda. Contoh, red car, itu adalah frasa benda. Karena apa? Bendanya adalah car, kemudian adjektifnya atau kata sifatnya adalah merah. Jadi merah itu menerangkan car atau kata bendanya. Jadi menjadi the red car, it is called noun phrase. Bisa juga, my mathematics teacher. Nah, my mathematics teacher, ini juga bisa kata benda. Bisa my English teacher. Oke, my geography teacher. Oke. Nah, kemudian untuk noun phrase itu pada umumnya kalau kita bisa mengidentify itu biasanya umumnya terdiri dari dua kata. Namun bisa juga berkembang lebih. For example, my mathematics teacher in senior high school. Kalau di atas adalah guru matematikaku. Nah, kemudian my mathematics teacher yang mana nih waktu kapan? Nah, in senior high school waktu SMA. Oke, nah kalau tadi juga sudah subject, sekarang kita punya verb. Nah, verb usually occurs after the subject. Ya, biasanya kata kerja itu muncul setelah subject. Kalau dalam bahasa Indonesia verb has the similar function to predicate. Ya. For example, they have a nice house. Everybody laughs. We enjoy the traditional dance performance. My mathematics teacher in senior high school was very good in explaining complicated things. Gitu ya. Kita lihat. Nah, ini. Yang saya beri warna biru,
Nah, ini adalah subjeknya. Kemudian yang saya beri warna hijau, this one it is called the verb. Yang saya beri warna hitam, itu adalah complement. Complement dalam bahasa Inggris itu artinya pelengkap. Ya, pelengkap itu bisa objek, kemudian nanti bisa keterangan dan sebagainya, bisa menyesuaikan. Nah, di sini untuk yang kalimat pertama, they have a nice house. Rincinya bagaimana? Subjeknya apa ini berarti? Mereka. They. They, okay. Kata kerja, what is the verb? Have. Yes. And then the complement is a Nice house. Okay, very good. What about the second sentence? Subjeknya? Everybody. Okay. Kemudian kata kerjanya? Love. Okay, loves. Artinya apa tuh loves? Tertawa. Okay, tertawa. And then the next sentence, kita pelan-pelan aja. Yuk, subjeknya. We. And then enjoy. Enjoy the traditional dance performance. Okay. Maaf, ini agak koreksi. Ini sebenarnya verbnya sampai enjoy gitu ya. Ini the traditional performance adalah complement. Nanti saya koreksi. Kemudian, my mathematics teacher in senior high school as a subject was very good. Ya, itu adalah verbnya. Very good apa? At explaining a complicated things. Dalam menjelaskan hal-hal yang bersifat rumit. Oke. Nah, you can develop the subject or verb. Anda juga bisa mengembangkan subjek atau verb. Yang pertama kita lihat yang dikembangkan adalah verbnya dulu. Dari kata, karena everybody agreed. Setiap orang setuju atau menyetujui. Gitu. Everybody, itu agreed-nya bisa dikembangkan. Everybody agreed to change the office dress code. Ya, setiap orang menyetujui untuk mengganti seragam kantor. Itu tadi kalau yang dikembangkan adalah kata kerjanya. Kemudian untuk yang bagian kedua di sini adalah yang dikembangkan kata subjeknya. Everybody, ini seharusnya everybody agreed ya. Betul. Everybody who was in the meeting agreed. Ini subjeknya juga dikembangkan. Verbnya pun juga dikembangkan. Agreed apa nih? Setuju apa? Agreed to change the office dress code. Nah, jadi kalau tadi cuma everybody aja, ini yang kedua adalah dikembangkan. Everybody yang mana? Lebih spesifik lagi. Who was in the meeting? Tiap orang yang ada di rapat, di dalam rapat. Nah, contoh. I have the example. The dog chased the mailman. Mailman itu sama dengan ini petugas apa? Pak Pos. Ya. As you say in the food. Nah, coba ini. Subjeknya adalah the dog. The dog. What did it do? Apa it-nya ini adalah refers to the dog. Apa yang dilakukan the dog-nya? Jadi verbnya adalah chased. Ya, kemudian complement-nya adalah the mailman. Okay. We can answer our two questions, who and what is it doing? So, this is a complete sentence. Okay. Next. Okay. Nah, kemarin saya sudah pernah ngasih penjelasan tentang ini, tentang apa itu clause atau sentence. Sudah? Untuk kompleks compound sentence, sudah pernah saya jelaskan? Belum. Oke, very good. Kita mulai ya. Jadi, kalau dalam kalimat, kalau kita berbicara kalimat itu ada beberapa tipe. Yang pertama, we can call it as simple sentence atau kalimat sederhana. This is the first one. And then the second one, it can be independent clause or dependent clause. And then the next one is can be compound sentence, complex sentence, and then also the combination of both. That is complex and compound sentence. Kita lihat yang dari sederhana dulu. Klausa itu punya arti yang sama dengan kalimat. So if you found the term clause, it has the similar meaning to sentence. Masih sama komponennya, subject or predicate or verb. Predicate can be main verb or phrase. And then bisa object or complement, nah tadi, kemudian or extra information. Nah, subject bisa noun phrase or pronoun. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada noun phrase. Kemudian untuk main verb phrase bisa verb phrase with tense.
Kemudian verb with no tense, kita lihat. Ini biasanya untuk subjek ada indikatornya. Bisa juga, dia bisa langsung ke kata ganti atau pronoun. It atau there. Bisa juga that clause. That kemudian diikuti oleh klausa. Klausa terdiri dari subjek, predicate. Noun clause, question word, subject, and kemudian untuk must agree with subject. Kemudian untuk ini, object, complement, extra information, it can be preposition phrase, adjective phrase, noun phrase or pronoun, adverb, or noun clause. Kita lihat. Nah ini. Kalau kita lihat pada kalimat Tom ate many cookies. Kalau kita lihat ini pola kalimat apa ya? Simple past atau future atau? Simple past, Miss. Yes, simple past. Indikatornya apa? Yes, the verb. Very good, yes, verb. Kalau bentuk satunya adalah it. Untuk bentuk keduanya adalah ate. Ya, bentuk ketiga. Oke. Nah, kita lihat. Subject adalah Tom, kemudian verb, kemudian objek. Verbnya adalah ate, objeknya adalah many cookies. Tadi kok ada yang raising hands? Wait. Ini sudah masuk semua? 50 Chat kurang tadi. 1. Oke. Nah, ini nggak apa-apa ya. Tadi kok raising hands. Oke. Yes. May I continue? Oke. Oke. Then Tom ate many cookies. Nah, ini kalau kita lihat subjeknya adalah Tom, verbnya ate, kemudian objeknya adalah many cookies. Yes. Kalau kita punya kalimat, kalau tadi kan kalimat simple ya, tadi ini adalah contoh simple sentence, kalimat yang sederhana. Kita lihat, kita punya contoh kalimat yang agak complicated, yang agak panjang. Kita contoh, saya bacakan. This research reveals that an active lifestyle can have a great impact for the good on the life expectancy of the average person. Subjeknya adalah research atau this research. Kata kerjanya adalah reveals. Nah, reveals ini kelihatan kalau kata kerja karena belakangnya ada S-nya. Ini research-nya jumlahnya 1. Oke. Reveals that an active lifestyle, gaya hidup yang aktif, can have a great impact, bisa menimbulkan akibat yang besar atau dampak yang luar biasa for the good on the life expectancy of the average person. Oh, jadi ini adalah menjadi harapan yang baik ya, atau harapan besar dan bersifat baik atas harapan hidup bagi orang yang level rata-rata gitu. Jadi kayak semacam terpacu semangatnya. Kalau kita lihat ini walaupun kalimatnya ini agak complicated dan panjang, tapi sebenarnya komponennya cuma sederhana. Ada subject, verb, and object. Subjeknya adalah research. Nah, sepanjang ini dari that sampai average person itu adalah objeknya, atau komplement atau pelengkapnya. Sebenarnya kalau sampai the research reveals, nah ini sudah stop, itu bisa disebut dengan kalimat. Tapi seperti yang dijelaskan tadi, kita bisa mengembangkan, we can improvise, kita bisa mengimprovisasi, gitu. Gitu ya. Ini walaupun sepanjang ini, kayaknya panjang, agak ini ya, challenging dibaca dulu artinya apa. Padahal ini hanya satu makna, yaitu sebagai objek. Oke, the next. Nah ini. I have some examples. Simple, being tired, he went to bed. Capek, dia pergi tidur. Having finished his work, he returned home. Udah selesai kerja, dia pulang. I saw a girl with blue eyes. Saya lihat ada seorang cewek, matanya biru. Pakai soft lens ya kalau di sini. Oke. And then complex. Ya, ini kalau tadi kalimat yang simple, ini sebenarnya kalau pada simple sentence untuk kalimat atau frasa yang sebelum koma, ini bisa dihilangkan. He went to bed, itu udah simple sentence. He returned home. I saw a girl, itu sudah simple sentence. Itu simple. Ini tidak perlu diembel-embelnya juga nggak apa-apa. Kemudian untuk complex, dia disebut complex. As he was tired, he went to bed. Ini kalau bahasa Indonesianya artinya apa nih, gimana? As he was tired, he went to bed. Ketika dia lelah, dia
itu Bu, tidur. Dia pergi Mm. ke tempat tidur. Ya, maksudnya dia kalau bahasa Jawanya mapan gitu ya. Oke. Iya. Enak banget ya jam segini mapan. Oke, nah di sini, nah ini kita belajar sama-sama. If you find the word as in the beginning of the sentence, the word as has the similar meaning with because. Jadi artinya adalah karena. Jadi as di sini artinya sama dengan because. Ya, jadi karena berarti ini diartikan karena dia capek, dia pergi tidur. Gitu. Mengerti ya? So, again and again, the word as, if you find the word as in nanti kalau ini seperti itu. After he had finished his work, he returned home. Ada kompleks, ada after. Setelah dia selesai kerja, oke, dia pulang ke rumah. I saw a girl who had blue eyes. Saya lihat cewek cantik yang cewek yang matanya warnanya biru, yang memiliki warna mata biru. Kompleks di sini bisa diperhatikan. Dia ada as, ada after, ada who, ada kompleks, kalimat yang kompleks. Untuk compound, he was tired. He went to bed. Ini kalau compound ini bisa dikasih penghubung and. Ya, he was tired and went to bed. He had finished his work and returned home karena subjeknya sama. I saw a girl and had blue eyes. And itu compound misalnya seperti itu. Nah, contoh untuk compound sentence. Nah ini, jadi kalau compound sentence itu bisa kata penghubungnya atau conjunctionnya bisa and, bisa but. Kita lihat. I have two examples of the sentences. The first one, she ran to the school. The school is closed. Okay, she ran to the school. So, according to you, what is the chances it is on the text? Sentence-nya apa ini? Kalau kita lihat, she ran to the school. The school was closed. Ini pola kalimat apa ini? Pola kalimatnya apa ini? Kita lihat nomor 1 dulu. Pola kalimatnya apa ini? She ran to the school. Simple present tense. Simple. Iya, simple, Miss. Past simple, Miss. Ya, simple past tense ya. Karena ini dari kata ran. Bentuk satunya adalah run, R-U-N ya, pakai U. Bentuk keduanya R-E-N, R-A-N, ran. Kemudian bentuk ketiganya adalah run lagi, R-U-N. She ran to the school. Nah, ini adalah indikator kalau dia kata kerja bentuk kedua. And then the school was closed. Ini juga indikator lagi kalau bentuk past karena ada was. Ya, karena bentuk presentnya adalah is. Kalau mau dibuat compound sentence itu indikatornya adalah untuk conjunction-nya. Biasanya memakai and atau but. For example, she ran to the school, but the school was closed. Dia sampai lari-lari pergi ke sekolah, tapi sekolahnya tutup. Ya, masih pandemik, jadi masih tutup. Oke. Nah, kalau ini kompleks. Kalau tadi untuk compound sentence, biasanya kata penghubung. Nanti saya beri daftar ya. Untuk daftar kata penghubung atau conjunction yang ada pada compound sentence atau complex sentence. Untuk yang complex sentence. Although Catherine ran to school, she didn't get there in time. Ya. Although Catherine ran to school, she didn't get there in time. Walaupun Catherine sampai lari-lari ke sekolahan, dia sampai di sana tidak tepat waktu, masih telat. And then, you will not do well if you refuse to study. Kamu tidak akan bisa mengerjakan dengan baik kalau kamu menolak untuk belajar.
Nah, di sini complex sentence ada indikatornya biasanya although and if. Ini adalah sifatnya kompleks karena bukan but atau and. Walaupun Catherine lari-lari ya ke sekolah, dia sampai sana juga nggak bisa tepat waktu. And then you will not do well if you refuse to. Saat ini complex sentence, contoh aja. Nah, sekarang saya pengen kalian, saya tunggu deh 1 atau 2 menit atau 3 menit. Buat kalimat ini tolong diteruskan coba. Perhatikan ya, kalau di sini kalimatnya past tense, setelah koma kalimatnya juga harus past tense. Gitu ya. Kalau ini sifatnya presentnya atau future, itu biasanya harus seimbang. Dia juga menyesuaikan bukan past tense. Sifatnya bukan past tense, bukan masa lampau. Kita lihat ini juga. Kalau kita pakai but di sini, kalau di sini past tense, setelah conjunction harus juga past tense. Paham ya? Coba sekarang praktek ini. Kalimat pertama, after returning home for work, bla bla bla. Kemudian, although it was late, walaupun terlambat, apa? Silakan coba Anda mengkreasi sendiri. Punya ide apa? Nanti kita share. Ada yang mau mencoba? Okay, wait. Who is speaking? Oh, Honey. Yes, Honey. Go on. Bacanya apa? Although. Although. Ada ngaji semua kan? Dal. Ya, kalau kita ngaji dal. Although. Ya, ini kombinasi pelajaran bahasa Inggris bahasa Arab. Itu oke ya. Although. Nah, kalau pas ngaji do. Ayo, silakan. Although it was late. Wow, keren. Oke, although it was late, I could still follow. Very good. I could still follow the lesson. Wah, canggih ya ini. Oke, good. Oke, lagi silakan. Wait, izin sebentar ambil coret-coret ya. Wait, sebentar.
Oke, ya saya tunjuk ya sambil kenalan. Coba ada Salma Ardiningrum, coba dicoba salah satu kalimatnya. Yes, Miss. Oke. Although it was late. Although It was enggak late. kaji abatasa dal. Although. Yes, although. Okay. Although it was late. It was late. It was late. He tried to calm down. Try to be calm down. Oke, tetap tenang gitu ya. Karena itu kata sifat, bukan to calm down, kan berarti tambahkan be to be calm down. Oke, good. Thank you, Salma. Oke ya, jadi kalau late itu bacanya adalah A. Contoh kalau Anda mengucapkan kata name, itu kan ada AE ya, ada huruf vokal AE. Bacanya adalah name, atau date, atau late. Gitu ya, bacanya A. Jadi bukan late. Late. Nanti keliru sama LET. Ya, gitu. Jadi harus perhatikan pronunciation-nya. Oke, thank you. So, what about kalimat pertama? Adakah yang mau mencoba? After returning home from work, nah ini karena ini gerund, dulu SMA pernah dapat gerund ya, bahasa Inggris. Jadi itu membendakan kata kerja, gitu. Jadi kata return tambahkan ing, jadi kata benda returning. Okay. Returning home from work, bla bla bla. Saya mau coba siapa ya nih? Rafa Syafalina, coba kalimat yang pertama. Setelah, nah ini karena ini gerund, ini kalimatnya bisa fleksibel. Pas, biasanya yang cocok pas. Ini sudah, kalimat ini sudah, oke. Coba Cynthia Dwi Lestari. Oke, Cynthia Dwi Lestari, you can turn your microphone on and then speak up. Cynthia, can you hear my voice? Cynthia Dwi Lestari, are you here? If you are joining my virtual class, please turn your video on. Videonya nggak nyala nih, berarti hanya gambar. Cynthia Dwi Lestari, can you hear my voice? Are you here? Okay, Cynthia is no response. Wait, Cynthia. Yes, Miss. Yes, okay. Please speak up. Coba untuk kalimat yang pertama nih contohnya Pak. After returning home from work. Silakan buat kalimat setelah itu. Sudah buat belum? Cynthia? 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 Kamu bisa mendengar suara saya? Cynthia? Putus-putus, Miss, sorry. Can you hear my voice? Silakan tolong dibacakan kalimat yang sudah Anda buat. Dibacakan kalimat yang sudah Anda buat.
Cynthia? Bentar, saya chat dulu. Kayaknya Cynthia kendala sinyal, Miss. Iya, saya chat dulu supaya dia bisa mengetikkan jawabannya lewat ini. Chat. Please, your sentence through chatting. Thank you. Oke. Nah, oke. Sekarang yang lain, teman-teman yang lain coba. Dinda Adelia coba untuk kalimat yang ini belum lengkap. After returning home from work, coba untuk yang bagian itu. Dinda Adelia, can you hear my voice? Please just pick up your sentence that you have created, yang sudah dibuat. Dinda Adelia, can you hear my voice? Putus, Miss. Yang lainnya, yang bisa mendengar jelas? Coba Dinda Adelia. Ini yang kalimat after returning home for work. Silahkan dibacakan milih Anda. Oke, sambil menunggu coba Sevilla Aulia Putri. Yes. Oke, Sevilla. Sevilla, can you hear my voice? Yes, Miss. Okay, go on. Please write your sentence. After returning home for work, he has to keep learning in order to get good score. In order to get a good score. After returning home for work. Coba ulangi, Sevilla Aulia Putri. Sevilla. After returning home for work, he has to keep learning in order to get good score atau good result gitu ya. Jadi setelah dia pulang kerja, dia masih harus lanjut keep learning ya, tetap belajar ya untuk mendapatkan nilai yang baik. Bagus itu thank you for improvisasinya bagus. Oke, Sevilla ini kayak apa ya nama di grup Liga Spanyol ya, Sevilla ya. Liga Spanyol itu ada klub namanya Sevilla ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke saya mau lihat improvisasinya lagi. Erika Yuliana coba untuk kalimat yang after returning home for work. Coba Erika Yuliana. Yes, Miss. Okay, just read. After returning home from work, she went to the bed to sleep. She went to bed to sleep. Oke, langsung ya. Oke, langsung tidur. Oke, very good. Oke, adakah suasana yang lain? After returning home for work, dia ngapain? Ada yang mau mencoba selain itu tema capek atau tidur? Ada yang ini mau coba hasil ininya? Saya, Miss. Oke, who is speaking? Diva Fania. Mana ya? Fania. Di slide berapa Anda? Oh, Andin Anggita Aulia, bukan? Siapa? Miss. Nomor 55. Waduh, nomornya banyak nih. Oke, wait a minute. 55. Siapa namanya? Diva. Oh, Diva. Oke, yes. Oke.
Siva, silakan. Bagaimana kalimatnya? After returning home for work, Hmm? he went to the mall with his friend. Okay, he went to the mall with his with friends ya. Bisa. Oke. Jadi sudah bisa ya. Itu hanya nanti kalau mungkin untuk selanjutnya bisa dipercantik lagi pronunciation-nya. Bukan work, tapi work. Work. After returning home from work, ya. He went bla bla bla. Oke. Sudah bisa ya berarti? Oke. Kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Yes. Nah, ini ada contoh compound complex sentence combines at least two independent clause and one dependent clause. Independent clause dan dependent clause. Apa itu independent clause? Independent clause itu klausa yang bisa berdiri sendiri karena dia sudah punya arti, dia sudah memiliki arti. Kemudian kalau dependent clause adalah kalimat atau klausa yang tidak bisa berdiri sendiri karena dia belum memiliki makna. Ya. Contohnya di sini. Since the school was closed, Sarah ran home and her mom made her some breakfast. Karena sekolahnya tutup, Sarah berlari pulang ke rumah dan ibunya membuatkannya sarapan. Ya. We can see here the sentence begin with a dependent clause. Since the school was closed, itu adalah dependent clause, adalah klausa yang tidak bisa berdiri. Karena apa? Karena dia maknanya walaupun kita bisa mengartikan karena sekolahnya tutup, artinya seperti itu dalam bahasa Indonesia. Tapi secara makna, since the school was closed itu tidak memiliki arti, gitu. Tidak memiliki makna. Karena apa? Karena tiba-tiba kok ada kalimat karena sekolahnya tutup, udah gitu aja. Tanpa ada keterangan yang lain. Karena sekolahnya tutup. Bayangkan ada kalimat yang bunyinya dimulai dengan kata karena, kemudian diakhiri dengan full stop, tanpa ada apa-apa. Nah, itu kan lucu. Tidak memiliki makna atau tidak bermakna. Makanya disebut dengan dependent clause. Klausa yang menggantungkan maknanya dengan kalimat-kalimat lain. Gitu. Nah, untuk Sarah ran home and her mom made her some breakfast itu adalah dua klausa independen atau dua klausa mandiri yang mampu berdiri sendiri, dalam arti dia sudah memiliki makna walaupun tidak digabungkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Contoh, Sarah ran home, udah dia kalau sudah sampai kita kalau baca Sarah ran home gitu aja sudah memiliki makna. Dan her mom made her some breakfast, udah jelas ibunya membuatkannya sarapan. Itu namanya independent clause atau bisa berdiri sendiri. Nah, kalau ini since the school was closed, ini kalau dia berdiri sendiri dia tidak memiliki makna. Aneh ya. Makanya dia itu bergantung sama makna dari kalimat-kalimat yang lain. Nah, we can see here the sentence begins with a dependent clause followed by a compound sentence. We can also see a complex sentence nestled in there if we look at just we break it in the content in the version below. Nah, contoh. Since the school was closed, Sarah ran home. Gitu ya. Kemudian and her mom made her some. Apa? Itu. Kita lihat ini. Saya belum kasih materi tentang independent clause, belum pernah ya. Jadi bukan kelas ini. Oke. Nah, ini supaya lebih jelasnya tentang simple sentence. Ada yang mau membantu saya membacakan slide ini? Please turn your microphone on and then just speak up. Can I, Miss? Okay, who is speaking? Sophia here. Okay, Sophia, go on. Sophia atau Sevilla? Ada Liga Barcelona, Liga Barcelona, Liga Spanyol. Simple sentence. A simple sentence contains a subject and a verb, and it may also have an object and adjective. However, and modifier here. Modifiers. And then? It contains only one independent clause. Both subject. Nah, langsung aja ke contohnya. Example, she worked. And then? And she completed her literature review. Okay, next. He organized his search by them.
them. Okay. They study APA rules for many hours. Okay. Okay. Thank you. Very good. Thank you, Sophia. Okay. Kalau if you are practicing to speak English ya, jangan coba-coba korupsi ya. Walaupun di bidang apapun jangan coba-coba korupsi. Karena apa? Kalau ini bacanya ada ed, itu kita harus profesional. Kalau itu adalah bentuk past tense, gitu. Contoh ya, ada atau the, itu memang harus dibaca atau the, jangan coba dihilangkan. Kalau ini berakhiran ed, itu juga kita harus profesional. Kalau kita harus juga profesional dalam mengucapkan kata yang mengindikasikan kalau itu adalah bentuk lampau. Saya beri contoh ya. Okay, a simple sentence contains a subject and a verb, and it may also have an object and modifiers. However, it contains only one independent clause. Ya, simple sentence ini cuma terdiri dari sebuah subjek atau sebuah kata kerja, yang juga memiliki objek dan juga keterangan. However, it contains only one independent clause. Hanya punya satu independent clause. Ini disebut dengan independence karena ini dia sudah memiliki makna. She wrote. She completed her literature review. He organized his sources by theme. Ya, ini bacanya theme. Anda kalau ngaji abatasa, theme. Ya, bukan them tapi theme, tema di sini artinya. They studied APA rules for many hours. Ya, ini jadi mungkin ini pronunciation bahasa Inggris harus ini ya dicontoh-contohkan dengan bahasa Arab mungkin bisa dimengerti ya. Kalau tadi kita belajar apa? Although itu kalau kita ada ngaji ada da, ada dal. Although. Nah ini kalau kita ada apa tadi ini theme ya, ini bacanya bukan tim atau tem tapi theme, abatasa, huruf ketiga 4 ya, abatasa. Oke, theme. Coba repeat after me, theme. Theme. Yes, theme. Oke ya, abatasa. Oke. Nah ini dia simple sentence itu sama maknanya bisa disebut juga dengan independent clause. Jadi simple sentence sama dengan independent clause karena sama. Dia adalah bisa berdiri sendiri, mandiri. Dia karena sudah memiliki makna. Oke. Nah, sekarang compound sentence. A compound sentence contains at least two independent clauses. These two independent clauses can be combined with a comma and a coordinating conjunction or with a semicolon. Semicolon itu kayak gini nih. Nih. Ini sebenarnya atasnya ada titiknya. Semicolon itu ini. Ini namanya semicolon. Oke. Saya bisa dibantu untuk membaca contoh kalimatnya? Ada yang mau membantu saya? Is anyone want to try? Can I, Miss? Of course. Who is speaking? Karimatul, Miss. Okay, cool. Karimatul. She completed her literature review and she created her reference list. He organized his sources by theme. Then he updated his reference list. They studied APA rules for many hours, but they realized there was still much to learn. Okay, very good. Thank you, Karimatul. Okay, coba kalau semuanya untuk kalau membaca ini karena ini bahasa Inggris, coba R-nya di Inggris-Inggriskan ya. Jangan itu kelihatan banget kalau itu huruf R. Contoh, she completed her, ya bukan her, tapi her, ya, literature, bacanya literature, gimana ya? Literature, okay, bukan literatur tapi literature review, and she created her reference list, ya. Reference, bukan reference, tapi reference. Agaklah kepadat-padatan dikit, nggak apa-apa untuk bahasa Inggris, okay? She completed her literature review, and she created her reference list. He organized his sources by theme, then he updated his reference list. They studied APA rules for many hours, but they realized there was still much to learn. Okay,
Gitu ya. Thank you Karimatul. Oke, kita lihat compound sentence terdiri dari at least two independent clause. Jadi kita lihat independent clause itu adalah klausa mandiri yang bisa berdiri sendiri dan karena sudah memiliki makna. Nah, compound sentence itu terdiri dari paling tidak, at least artinya paling tidak, at least paling enggak terdiri dari dua klausa mandiri. She completed her literature review. Ini adalah independent clause, ada subject, kemudian ada predicate atau verb, kemudian ada objeknya. Kemudian untuk independent clause yang kedua, ini, and she created her reference list. Ini maaf ya, ini titik koma sama seperti ini. Dan but ini juga. Tapi optional sih, tapi pada umumnya adalah penggunaan comma. Comma or semicolon. Okay. He organized his sources by theme, and then he updated his reference list. Okay. They studied APA rules for many hours, but they realized there was still much to learn. Mereka sudah belajar APA, aturan APA selama berjam-jam. Tapi mereka menyadari masih banyak hal lagi yang perlu dipelajari. Nah, independent clause ini yang diberi warna kuning. Oke. Kemudian untuk apa coordinating conjunction? Nah, ini compound sentence biasanya conjunction-nya adalah and, then, atau but. Ingat ya. Oke. Kalau tadi compound, kita ke complex sentence. Ada yang bisa membantu saya untuk membacakan ini? Pengertian, kemudian contohnya yang diwarna-warna. Anyone who want to try to speak up? I will try, Miss. Okay, who is speaking? Diva. Okay, Diva. Go on. A complex sentences. Complex sentence. A complex sentence contains at least one independent clause, at least one dependent clause. Dependent clauses can refer to the subject, who, which, the sequence or time, since, while, or the causal element, because, if of the independent clause. Okay, thank you. Complex sentences, kalau tadi compound itu tadi dari, kalau compound itu adalah independent, kita ingat yang independent, ada dua, kombinasi adalah two independent clause. Kalau untuk complex sentence ya, paling enggak ada satu independent clause, satu aja, kemudian adalah dependent dan diikuti oleh dependent clause. Kausa yang tergantung, karena dia tidak bisa berdiri sendiri, karena dia belum memiliki makna. Maknanya kurang jelas kalau tidak digabung dengan independent clause. Ingat ya, kalau compound itu independent, kalau complex, independent and dependent. Okay. Dependent clauses can refer to the subject, who or which, and or sequence, time, since, well, or the causal elements of the independent clause. Kita lihat contohnya. Although she completed her literature review, she still needed to work on her method section. Jadi ini ada kata although. Kalau kompleks, kalau tadi biasanya compound cuma ada yang familiar, conjunction-nya itu ada but, ada then, kemudian ada and. Complex sentence, we have although, we have because. Ini, kita juga punya as. Seperti yang saya jelaskan tadi, as itu juga punya makna yang sama dengan because, jika dia diikuti oleh subject, predicate, ya, sama verb atau adjective. Ini juga. Contoh, ini adalah subjek, kata kerja, kemudian objeknya. Kalau ini because. Karena. As juga. As diikuti oleh kalimat atau subjek, kemudian verb dan sebagainya, has the similar meaning to because. Nah, ingat ya, complex sentence biasanya ada although, because, as, mungkin juga bisa ada though atau even though. Jadi saya beri contohnya. Nah, note the comma in the sentence because it begins with a dependent clause. Note the comma on the sentence because it begins with a dependent clause. Note that there is no comma in the sentence because it begins with independent clause. Kalau dimulai dengan kalimat yang tidak independen,
independent atau dependent clause harus ada koma. Karena kalau ini nggak ada koma, dia kurang memenuhi syarat untuk memiliki makna. Contoh, although she completed her literature review, she still needed to work. Ingat, di sini adalah disebut dependent clause, klausa yang tergantung dengan kalimat lain supaya dia memiliki makna. Masa ada kalimat, coba bayangkan ada kalimat although she completed her literature review. Kalau diartikan di Indonesia ada kalimat walaupun dia sudah melengkapi referensi bukunya, titik. Nah kan aneh ya. Tiba-tiba kok ada bilang walaupun ini. Kemudian untuk kalimat kedua, because he organized his source by theme. Tiba-tiba ada kalimat bunyinya begini, karena dia sudah menyusun sumber-sumbernya sesuai tema, udah titik. Kan aneh. Itu dinamakan independent clause. Kemudian, as they were so interesting, karena mereka sangat tertarik atau menarik, karena mereka sangat menarik. Tiba-tiba ada kalimat yang mananya karena mereka sangat menarik, udah titik. Kan lucu, itu namanya dependent clause. Nah, kalau ini she still needed to work on her method section. Dia tanpa si biru, si kuning ini tanpa biru, dia udah memiliki makna. Si kuning ini juga it was easier for his readers to follow. Dia walaupun berdiri sendiri, dia udah punya makna tanpa si berwarna biru. Oke. Jadi kalau si biru ini berdiri sendiri, dia tanpa makna, dia kurang bermakna. Walaupun dia sudah berbentuk kalimat, ngerti ya? Jadi ini yang maknanya kurang lengkap itu disebut dengan dependent. Dia tergantung sama temannya yang lain. Oke. Ini adalah kombinasi. Kita lihat, anyone of you want to try to help me to read this slide? It is about complex compound sentence. Hello? Anyone of you want to try to read? Just read this slide. Complex and compound sentence, and also ini. Kita sambil belajar pronunciation-nya juga. Can I, Miss? Of course, who's speaking? Karimatul, Miss. Oh, Karimatul, borong terus. Okay. Go. Complex compound sentence. Sentence types can also be combined. A compound complex sentence contains at least 2 independent clauses and at least 1 dependent clause. Okay. Example, Miss. Langsung aja. She completed her literature review, but she still needs to work on her methods section, even though she finished her methods course last semester. Okay. Next. Although he organized his source by theme, he decided to arrange them chronologically, and he carefully followed the meal plan for organization. With pizza and soda at hand, they studied APA rules for many hours, and they decided that writing in APA made sense because it was clear, concise, and objective. Oke ya. Complex compound sentence. Jadi kalau kita lihat judulnya aja ini sudah bisa diketahui kalau ini adalah kombinasi ya antara complex and compound sentence. Nah, saya mau tanya sekarang untuk kalimat pertama, she completed her literature review, but she still needs to work on her methods section, even though she finished her methods course last semester. Nah, ini kalau mengucapkan kata method, ini bukan method tapi methods. Ngaji lagi, abatasa, methods. Ya.
methods ini juga the, even though ya, bukan even though tapi even though. Yes, she finished. Nah, finished itu kayak kita ngaji apa ta? Sashin. She finished. Okay. Her methods course last semester. Ya. Ini yang dependent. Coba saya mau tanya. Independent clause-nya yang mana? Pada kalimat apa? Coba tolong dibaca. Coba independent clause-nya. Dibaca kalimatnya coba untuk yang contoh yang pertama ini. Siapa mau coba? Silakan dicoba. Independent clause-nya yang mana? Halo? The yellow one, Miss. The yellow ones, Miss. Yes. Tolong dibacakan kalimatnya, saya ingin tahu. Salah satu aja yang berbicara. She completed her literature review And? and she still needs to work on her method section. Oke. Nah, yang dependent clause yang mana? Yang warna biru. Coba dibacakan, Mbak. Coba. Even though she finished her methods course last semester. Oke. Who is speaking? Nabila Dara, Miss. Oke, Nabila. Yes, thank you, Nabila. Oke, lumayan pronunciation-nya. Oke. Yes. Jadi ini adalah kombinasi ya dari complex and compound sentence. Bisa ini bisa apa? Ini compound sentence ya. Compound sentence itu kalimat yang pertama. Karena independent sama independent. Kemudian ini tidak independent. Karena tiba-tiba ini artinya, walaupun she finished the master's course last week, udah. Dia adalah dependent clause. Untuk yang kedua, compound sentence-nya adalah yang ini. He decided to arrange them, and ada conjunction and, kemudian sampai organization. Dependent clause-nya, kalau saya yang tergantung adalah although he organized. Karena ada although. Dan with pizza and soda at hand, dia dependent clause. Karena kalau diartikan tiba-tiba ada kalimat dengan pizza dan soda di tangan, titik. Maksudnya apa, gitu kan? Nah, harusnya dilengkapi, di studied, bla 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 bla. Terus tambah lagi ya, ini sudah expert nih, sudah ahli, sudah pakar bikin kalimat. Because it was clear, concise and objective. Ngerti ya sampai sini? Jadi kalau ada simple sentence itu cuma simple sentence punya makna yang sama dengan independent clause, klausa yang bisa berdiri sendiri. Tapi kalau compound sentence adalah dua independent clause ya. Complex sentence yang namanya kompleks berarti ada kombinasi antara independent dan dependent gitu. Ngerti ya sampai sini? Nah, selanjutnya saya penjelasan saya tentang kalimat tadi adalah sebagai improvisasi atau mungkin alat bagi Anda untuk mengembangkan kemampuan Anda untuk menulis secara sederhana dulu. Kita bicara yang sesuatu yang sederhana, tidak perlu langsung berat kompleks, nggak, semuanya berproses pelan-pelan, gitu ya. Nah, sini tadi adalah sebagai pengantar kita masuk ke tema selanjutnya yaitu tentang report text. Nah, report text is a type of document written by someone or group of people to announce the result of an investigation or announce something to the proper authorities. The information given in the report text is very general information. Jadi report text dulu SMA pernah ya, kalau nggak salah waktu SMA pasti dalam bahasa Inggris itu juga pernah diperkenalkan atau pernah dijelaskan oleh Bapak Ibu guru tentang jenis-jenis teks dalam bahasa Inggris ya. Mungkin ada deskriptif, ada naratif, ada exposition atau eksposisi, ada prosedur, kemudian ada report salah satunya. Nah, report itu secara umum adalah dia melaporkan suatu hasil investigasi atau pengamatan ya.
to announce, untuk mengumumkan hasil dari sebuah pengamatan, ya, atau mengumumkan sesuatu dengan proper authorities, ya. Kemudian the information given and reported is general information. Itu adalah informasi yang secara umum. Report, kita melaporkan. Nah, kadang kita agak complicated how to investigate what is the difference between report and description. Ya, mirip sama, hampir sama. Report itu juga ada deskripsinya, ada menggambarkannya juga. Description juga, apalagi sudah jelas judulnya adalah describe, menggambarkan. Lalu apa bedanya? Oke, kita lihat. Kalau di report, we have the two points here. The first one is about report text and then descriptive text. And then report, the thing will be discussed in general. Ya, kalau report itu lebih ke general sifatnya. Contohnya adalah pet. Pet itu artinya apa? Misalnya pet itu adalah artinya binatang peliharaan. Itu kan umum. Dan banyak kita punya kucing, mungkin anjing atau ikan dan sebagainya. Kalau kita bicara descriptive text, itu adalah mendeskripsikan benda itu secara khusus dan lebih spesifik. Contohnya my pet. Kalau tadi pet itu adalah binatang peliharaan. Kalau sekarang deskriptif jelas, lebih spesifik. Peliharaan yang bagaimana? Peliharaan yang punya aku itu, punya saya, ada spesifikasi. Oke. Nah, di sini adalah lebih spesifikasi. Pet and my pet. Kemudian state the reality of the thing. Ya, itu adalah melaporkan fakta. Kalau kita lihat para pembaca berita atau reporter itu dilaporkan adalah fakta, ya, bukan hanya imajinasi, itu hanya penggambaran dirinya sendiri, itu bukan, karena berdasarkan reality atau fakta. Nah, kalau descriptive text itu adalah identify the thing, mengidentifikasi secara detail, gitu. Contoh, nah, kalau di report yang sama-sama dideskripsikan, report dan deskripsi sama-sama menggambarkan. Tapi kalau di report ini kan describe, ini juga describe. Kalau di report yang diterjemahkan adalah secara umum, in detail juga, tapi umum. Nah, ini tapi tergantung dari tujuan si penulis. Kalau deskriptif itu sifatnya lebih detail. Detail. Kalau itu tadi bicara secara umum. Misalnya, kalau kita bicara petnya cat. Nah, catnya itu kalau kucing itu binatang yang biasanya dia manja, agak pemalas, tapi dia tuh lucu. Tapi kalau description itu lebih ke appearance-nya atau performance-nya atau karakteristiknya. Contohnya, beratnya berapa, kemudian penampakannya gimana, misalnya wajahnya itu manyun, atau kucing kan ada yang judes ya wajahnya, misalnya itu. Kemudian warnanya apa aja, mungkin coklat kembang-kembang, atau hitam kembang-kembang, atau dominan hitam, atau seperti apa. Gitu. Lebih detail, bedanya itu. It is a result of observation of analysis. Report itu adalah hasil dari penelitian atau analisa. Contoh, jadi sekali lagi kalau misalnya kita mungkin nanti Anda mungkin punya final project meneliti sesuatu, nah itu akan dilaporkan. Nah, itu yang dilaporkan adalah semacam bernuansa laporan atau report. Descriptive, it tells the factual condition of the things. Nah, deskriptif itu adalah cerita tentang factual condition, artinya in detail. Nah, kalau tadi kita bicara kucing secara umum, kucing adalah binatang peliharaan yang umum, yang paling umum dimiliki oleh orang-orang Indonesia, gitu. Karena mungkin kucing itu banyak ditemukan di kampung, atau mungkin kita bicara jenisnya, kalau yang dimiliki hewan peliharaan orang Indonesia itu biasanya mereka favoritnya adalah, kalau sekarang ini yang lagi trending adalah kucing-kucing yang model-model Persia itu, yang ekornya kayak kemucing ya, yang lucu, yang halus itu, dan biasanya bulunya panjang-panjang, tidak panjang. Biasanya ini mereka agak pemalas gitu, sukanya klesotan di lantai, atau dia suka manja. Dan kalau deskriptif text dia lebih detail. Ini apa? Kalau kucing itu adalah kategori misalnya
beratnya sekian, kucingku beratnya sekian. Dan kucingnya itu apa? Mungkin hidungnya itu tapi orange, hidungnya pink, bibirnya juga pink. Kemudian bulu kumisnya tuh warnanya apa, putih atau coklat, apa hitam, apa gimana. Itu lebih detail. Ngerti ya sampai sini? Nah, contoh. I have the example. Ini tentang school, tentang report. Siapa yang mau membacakan paragraf pertama dari school sampai clock, kemudian they sampai punished, kemudian there sampai at school. Coba 3 orang siapa? Who wants to try to read aloud? Okay, who is speaking? Hanifah. Okay, go on, Hanifah. You can read this text from the word schools until o'clock. Go. Okay, go on. Who is the next speaker? Okay, who is speaking? Saya Miss. Yes, who is speaking? Just mention your name. Siapa? Erika, Miss Erika. Erika. Okay, go, Erika. They have 90 minutes for every subject that they studied. At school, students can interact with their friends, make relationships, and students are also educated to become a better person and expected to have a good personality. Students may not come too late or truant the school. If students do those things, it can be assumed as an offense and students can be punished. The last speaker? I want Miss. Okay, who is speaking? Langsung aja sebutkan namanya. Siapa? Salma. There are so many rules at school that cannot be broken and must be followed by all students. School usually have many classrooms. Besides that, there are library, mosque, and canteen for lunch, teacher office, field for sport, and etc. School has to be a comfort and pleasure place for students because students will spend most of their time at school. Okay, thank you ya. Ada yang mau coba lagi? 3 lagi mungkin? Tadi ada yang masih pengen coba 3 orang. Siapa? Mulai dari school sampai clock, saya beri kesempatan 3 orang lagi. Supaya bisa practicing reading aloud, ya, membaca keras. Silakan, 3 orang. Who wants to? Saya Miss. Setianing. Number 1. School is a building for children who want to study. School is an institution for formal education and designed for the teaching of students or pupils under the supervision from the educators or teachers. At school, students can learn anything. For example, mathematics, English, science, social, physics, biology, and art. Students go to school in the morning and start their lessons at 7 point. Aduh. 7:30 o'clock. atau 7:30. Oke.
Okay, thank you. Okay, next. Saya Miss Okay, of course. Who is speaking? Farida. Okay, Farida, go. They have 19 units for every subject that they study. At school, students can interact with their friends, make relationships, and students are also educated to become a better person and expected to have a good personality. A student may not come late or turn the school. If students choose thinks it can be assumed as an offense and students can be punished. Ya, coba Farida ini saya koreksi bukan student ya, student. Oke, student itu kalau nggak ada seperti itu. Student, oke. Jadi kalau kita mengucapkan kata study itu beda. Ini bukan student, student. Oke, oke. Next, who is the next? Saya Miss. Sebutkan nama saja, kayak saya nggak tahu. Putri dia. Coba, who is speaking? Siapa? Putri Dias. Oke, Putri Dias. Yes, Putri Dias. Go on. There are so many rules at school that cannot be broken and must be followed by all students. School usually have many classrooms. Besides that, there are library, mosque and canteen for lunch, teacher's office, field for sports and etc. School has to be a comfort and pleasure place for students because students will spend most of their time at school. Oke, thank you. Ya, izin saya mengkoreksi pronunciation-nya ya. School is a building for children who want to study. School is an institution for formal education and designed for the teaching of students or pupils under the supervision from the educators or teachers. At school, students can learn anything. For example, mathematics, English, science, social, physics, biology, and art. Students go to school in the morning and start the lesson at 7:30. They have 90 minutes for every subject and that they studied. At school, students can interact with their friends, make relationships, and students are also educated to become a better person and expected to have a good personality. A student may not come late or truant the school. If students do those things, it can be assumed as an offense and students can be punished. There are so many rules at school that cannot be broken and must be followed by all students. School usually have many classrooms. Besides that, there are library, mosque, a canteen for lunch, teacher's office, field for sports, and etc. School has to be a comfort and pleasant place for students because students will spend most of the time at school. Nah, gitu pronunciation-nya. Ya, coba kita sama-sama deh mengucapkan. Repeat after me. Pupils. Yes. Pupils. Ya, pupils itu sinonimnya dengan students. Maknanya sama dengan students. Nah, kemudian tadi ada kata. Nah, ini coba mengucapkan jam 7:30 itu 7:30 atau 7:30. Ingat dulu kalau waktu SMA pernah belajar membaca jam ya. Kemudian, nah ini 90. Ya, 90 karena yang ditekan adalah yang depan berarti adalah 90. Tapi kalau yang di belakang 19. Nah, itu berarti belasan, berarti 19. Lagi
Di sini ada students can interact with their friend, make relationship, and students are also educated, ya, educated to become a better person and expected to have a good personality. Coba personality. Yes. Okay. This one. Okay. Arti kata ini truant. Yes. Truant. Apa itu artinya truant? Truant artinya apa? Membolos. Bolos. Okay. If student doesn't, it can be assumed. Coba assumed. Yes. Kalau tanpa ed kita hanya biasa assume, tapi kalau dengan ed assumed. Ya, assumed. Okay. Nah, ini juga punished. Ya, punished. Ya, punished artinya Yes, punished itu dihukum. Jadi kalau if students do those things itu adalah datang terlambat atau membolos, ya. It can be assumed, dapat diasumsikan bahwa sebagai sebuah pelanggaran dan murid-murid bisa kena hukuman atau dihukum. Nah, rules, this one is rules, and also this one, the next one, mosque. Yes, bukan mosque ya, tapi mosque, ya, mosque. Okay. This one, canteen for lunch. Ya, canteen for lunch. Nah, ini adalah report text ya. Report text itu ini kan sama-sama mendeskripsikan gitu ya. Jadi di situ ada jamnya jam berapa, kemudian pelajarannya apa aja, tapi dia maksudnya secara umum tidak detail. Nah, mungkin kalau kalau ini jenisnya report, lebih detail lagi kalau Anda bisa membedakan itu itu report atau description. Kalau kita mungkin ini report text ini dengan tema yang sama bisa kita ubah jadi descriptive text. Kita bisa mungkin mengubahnya dengan suasana seperti ini. Di my school, nah ganti my school. My school itu ini luas lapangannya sekian meter. Ruangannya ada ini, terdiri dari misalnya 24 ruang kelas, ruang gurunya tingkat, ya, catnya warnanya ini, satu kelas ada berapa bangku, berapa kursi, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kemudian kordennya warnanya apa, nah gitu, mengerti ya sampai sini. Kalau deskripsi lebih detail, report kita bicara in general. Nah, sekarang saya punya contoh descriptive text supaya lebih paham. Yang kelihatan nggak nih ya? Bisa dibaca ya? Buram. Ya, ini tentang Taj Mahal. Okay, Taj Mahal, the amazing Taj Mahal in India. Taj Mahal is regarded as one of the 8 wonders of the world. It was built by Muslim Emperor Shah Jahan in the memory of his dear wife at Agra. Nah, ini paragraf pertama, identification. Kita harus tahu yang mau diidentifikasi itu apa. Ya, ini kalau deskriptif. Sama juga ini tadi. My school, sama-sama identification, tapi sifatnya lebih umum. Sama-sama sifatnya umum. Ya, yang diidentifikasi adalah sekolah. Sekolah adalah bla 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 bla. School is ini. Nah, kita lihat Taj Mahal is bla 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 bla. Nah, sama-sama identification. Paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, di sini paragraf kedua dan ketiga, lihat, the Taj stands on a raised square platform, 186 multiply 186 feet. Nah, itu jelas ada angka-angkanya. With its four corners, ya, pojoknya itu bentuknya seperti ini. Berbentuk octagon 8 segi ya. Okta itu 8 atau 10 ya. Nanti dicek ya. Yang bentuknya tidak sama. Di architecture design arsitekturalnya menggunakan ini Arabic konsep. Kemudian dengan elemen yang apa-apa. Kemudian its central dome, ya. Dome itu artinya kubah. Kubahnya yang di tengah itu tingginya berapa kaki nih? 58 kaki, 58. Nah, itu deskriptif jelas. Gitu.
Bawahnya lagi, Taj Mahal is built entirely with marble. Taj Mahal itu dibuat dari white marble. Apa itu marble? Itu kayak kelereng ya. Apa bulatan-bulatan putih. A stunning architectural beauty in beyond adequate description, particularly John a sunset. Tiba kalau lebih indah kalau pas sunset. Nah, the Taj seems to glow in the light of the full moon. Nah, itu jadi semakin terlihat bagus sekali pemandangannya ketika full moon. Full moon adalah bulan purnama. On the foggy morning, foggy itu berkabut, ketika pagi berkabut, the visitors, para pengunjung mengalami atau memiliki pengalaman Taj Mahal itu bisa dilihat dengan indah sambil melingkati Sungai Jamuna. Dilihat dari seberang Sungai Jamuna itu Taj Mahal indah sekali. Mengerti ya sampai sini? Oke. Nah, sekarang ada yang masih bingung nggak perbedaan descriptive and report? Jadi sama-sama. Yang pertama strukturnya identification. Identification adalah fungsinya untuk awalan, untuk perkenalan, untuk prolog apa yang akan dibahas. Gitu. Kalau tadi school itu apa? Kemudian the amazing Taj Mahal in India itu apa? Biasanya pendek saja seperti itu. Gitu. Mengerti ya? Nah, sekarang ini tugasnya Anda coba membuat report text, tapi yang sederhana saja, paling enggak 2 paragraf cukup, atau mungkin kalau mau 3, nambah ini dikit, yang bawah ini, boleh ikut seperti ini. Tapi temanya adalah coba ini, baby obesity. Ya, kegemukan pada bayi. Ya, coba nanti sambil membaca banyak sumber, coba Anda membuat ini. Tentang baby obesity ini. Jadi pertama Anda bisa mengidentifikasi apa itu mungkin obesity apa. Kemudian kenapa kok bisa sampai ada obesity itu apa. Bawahnya ada report seperti ya. Itu mungkin Anda bisa mengkombinasikan dengan penerapan simple sentence, compound or complex sentence. Gitu. Okay, I think that's all for my explanations. So I hope that ini. Nah ini saya punya slide, tapi ini contoh steps untuk bikin report text, tapi ini yang sudah kompleks, yang sudah expert, yang belum tahap latihan. Nah, kalau pada tahap latihan mungkin jadi sederhana itu tadi, tapi nanti kalau sudah expert, karena sudah pengalaman menulisnya lebih banyak, itu step-stepnya pertama adalah decide the term of reference. Ya. Referensinya kita harus jelas dulu kita harus punya referensi dulu. Kemudian decide the procedure. Nah, harus punya prosedur penelitiannya apa. Find the information. Dapatkan informasinya dulu. Decide on the structure. Nah, strukturnya nanti gimana? Metodenya mau diterapkan apa. Draft the first part of your report. Kita nge-draft dulu. Yang dianalisa penemuan. Membuat rekomendasi, nge-draft, mengkompilasi, kemudian merevisi. Nah, itu nanti untuk ekspor. Karena ini masih latihan, tahap latihan. Nah, kita buat dulu dari dengan tema tadi, tapi gunakan prinsip-prinsip pembuatan kalimat seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Gitu. Okay, maybe after this I will share this slide presentation to you, and then you can try to find another sources. Anda bisa menemukan sumber-sumber yang lain tentang baby obesity. Yang mungkin nanti I'm sure that each of you will create a different ideas ya, tapi kontennya sama. Bahasanya pun berbeda. Terlihat nanti karena kalau most of the pengajar bahasa biasanya tahu ini kalimatnya buatan sendiri atau bukan. Nah, itu biasanya kelihatan sekali. Oke, jadi coba sekarang buat yang sederhana dulu, pelan-pelan saja, tidak langsung harus tampak benar, betul, dan keren. Itu dulu kita berproses, semuanya berproses dari pelan-pelan kita ke expert. Itu. Yes, I think that's all for my presentations today. I will ask you to make a short, ya tadi temanya adalah baby obesity. I'm sure that because
I'm sure that it can be a special phenomena ya. Kayaknya mungkin kalau sekilas kalau obesitas, kalau ada bayi, kalau kita lihat bayi gendut itu lucu ya. Tapi mungkin Anda bisa mereportnya. Apa dibaliknya, apa hanya lucu aja. Tapi kan mungkin ada apa ya, masalah medis atau seperti apa. Anda lebih expert, Anda lebih tahu tentang these cases. Oke. Ya, buat seperti tadi. Okay, is there any question? Tugasnya dikumpulkan kapan ya, Miss? Dikumpulkan, hari ini kuliahnya apa aja? English aja. Oh, Inggris aja. Kalau tugasnya kita kumpulkan besok sore bagaimana? Besok sore saja ya? It's okay ya? Cukup ya waktunya. Ya, kita buat sederhana saja. Ingat, dicoba dulu buat sendiri dengan idenya. I'm sure that each of you, saya yakin Anda masing-masing punya ide yang unexpected buat saya, yang apa ya, brilliant. I'm sure masing-masing Anda punya sesuatu yang istimewa. Jadi tolong dibuat sendiri, tidak langsung kelihatan tapi enggak, kita pelan-pelan. Coba buat dengan kalimat sederhana. Bekalnya adalah cara membuat kalimatnya sudah saya jelaskan tadi di awal. Itu nggih. Okay, I will the coordinator. You can submit the whole assignments, yeah, from your friends. Maybe on the Saturday, ya, malam minggu. Sebelum malam minggu nanti kita kumpulkan tugas dulu. Oke, ini jawaban dari Cynthia. After returning home from work, he dinner with his family. Oke, bisa ya. Although it was he still went to school. Sorry Miss Betsy-nya. Although it was it was tadi yang saya maksud dari yang pertama, kita lihat yang pertama aja. After returning home from work, he has dinner with family. Okay, Cynthia, thank you. Yes, thank you. Maybe that was the unstable internet connection, yeah. Okay, guys, I think that's all for today. Okay, thank you very much for your coming to my virtual class. I hope it can be, it can give the benefits for you. Okay, since I have to encourage you, ya, saya harus tetap mendorong Anda tetap semangat ya. Terus berdoa semoga pandemi cepat berlalu, kita bisa silaturahmi, kalian bisa mengenal satu sama lain ya. Gitu. Oke, but before I close this virtual class, let me take your picture as a report. Okay. Please okay, yes, Setianing, are you okay? Setianing, yes, please look at your camera and then let me take your picture as a report that you have attended this virtual class. Okay, 1, 2, 3, 1, 2, 3, and go. Kelihatan ya siapa yang sering selfie? Okay, next. Oke, kelihatan ya yang sering selfie. Oke, Amalia AA. Okay, please everyone turn your video camera on so I can check whether you attended this virtual class or not. Okay, 1, 2, and 3. Okay, and goes to the third slide. Oke. Ya, ini beneran kelihatan siapa yang sering selfie. Oke, ya. Oke, 1, 2, Esther Wulan, I cannot see your face. Rista Wahyu, yes, okay. So everyone has turned your camera video on. Okay, 1. Okay, 1, 2, 3, and go. Haning tidak ada gambarnya. Oke, Haning. Wait. Saya ambil lagi. 1, 2, 3, and okay, yes. Okay, once again, thank you very much for your coming into my virtual class. So, selamat mengerjakan tugas and have a great weekend. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Waalaikumsalam. Min. Yeah, see you. Bye. Thank you, Min.